Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma banget. Amma Kita ketemu ba'du. lagi nih, Pat. Ada acara gini. Kita berdua ada apa lagi nih, Pat? Apaan? Acara apa nih? Kita ketemu lagi. Malam-malam gini ya? Malam-malam gini. Kata sih acara Tarhib Ramadan sekarang Jan. Tarhib Ramadan. Kan dulu kemarin pernah Waktu itu Tarhib Syaban, bukan Tarhib Ramadan. Sekarang Tarhib Ramadan. Kalau sekarang teman-teman Tarhib Ramadan, bukan Tarhib Syaban. Karena berapa hari lagi kita Ramadan, Pat? 3 atau 4? 4. 4 hari lagi kita Ramadan. Ya 4 hari lagi, 4 hari hari. Kamis kita insya Masya Allah Allah. Ramadan ya. Makanya kita harus menyambut Moga-moga Ramadan. diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Oke, langsung aja kita kasih susunan acara dulu, Pak. Ya, susunan acara yang pertama. Susunan acara yang pertama adalah Tarhib Ramadan bersama pembicaranya Ustadz Rejo Santoso. Dan yang kedua adalah nonton film. Ya, film ya yang dibuat oleh media maaf. Iya, media maaf. Media itu. Dan ketiga Oke, adalah yang ketiga adalah sambutan dari pembuat film Ya, oke. dari film yang bakal ditonton Ramadan keempat penutupan. Oke, tanpa berpanjang kalam, langsung aja kita mulai, Pak. Kasih teman-teman, langsung kita rapatan dulu ya teman-teman. Ayo untuk seluruh santri bisa merapat ke tengah dulu karena nontonnya setelah Untuk teman-teman setelah tolong Ustadz Rejo dijaga. maju ke depan. Tolong dijaga ya suaranya teman-teman. Ini kita ada majelis, tolong dihormati gurunya yang sedang Gak berbicara. ada yang tidur, gak ada yang tutup botol, semuanya. Semua mendengarkan yang di depan berbicara. Oke. Langsung. Waktu dan tempat Kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Nawana ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ibtigha'a mardatihi azza wa jal
والدلالة إلى الهدى والدعاء إلى الخير. أما بعد، كيف حالكم أيها الطلبة؟ Alhamdulillah, kita bentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ini keistimewaan umat Islam itu Allah Ta'ala memberikan bulan Ramadan. Memberikan bulan Ramadan yang di dalamnya amal ibadah, pahalanya, nilainya dilipat gandakan, dan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, dan ini keistimewaan buat umat kita, umat Islam, kayak gitu. Maka bulan yang istimewa ini, maka tidak boleh disambut dengan cara yang tidak istimewa. Karena bulan terbaik yang dimiliki oleh umat Islam adalah bulan Ramadan. Jadi gini teman-teman ya. Allah semua waktu, semua bulan, semua hari, semua jam itu milik Allah Ta'ala. Tetapi meskipun itu semuanya milik Allah Ta'ala, tetapi Allah menspesialkan satu waktu di antara waktu yang lain. Nah, waktu terbaik yang umat Islam miliki, bulan terbaik yang umat Islam miliki adalah bulan Ramadan, bulan spesial. Maka kita menyambutnya pun harus spesial. Rasa kita dalam menyambut, dalam menjalani bulan Ramadan, maka tidak boleh seperti hari-hari biasanya. Seperti itu. Maka Rasulullah pun seperti itu ya. Rasulullah pun juga seperti itu. Rasulullah sebagai dalam sebuah hadis, bahasanya Rasulullah adalah ajwadun nas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah itu manusia paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah di situ bertemu malaikat Jibril yudarisu fihil Quran setiap malamnya, fi kulli lailatin. Rasulullah juga melakukan mudarosah dengan malaikat Jibril setiap malam. Jadi spesial. Setiap malam mudarosah, sangat dermawan, seperti itu ya. Maka salah satu kesunahan di bulan Ramadan adalah banyak bersedekah. Juga bagi orang tua, bagi wali, bagi menanggung nafkah di keluarga, juga disunahkan untuk melapangkan pemberian rezeki kepada keluarganya. Seperti itu karena hari spesial, hari yang penuh kebaikan, maka perlu disikapi dengan rasa yang baik, dengan rasa yang istimewa. Seperti itu. Dan hal yang paling penting nomor satu adalah, teman-teman perhatikan, hal yang paling penting nomor satu adalah mengilmui tema puasa. Jangan sampai ada satu manusia, satu muslim yang tidak tahu ilmu puasa. Apalagi santri, bahaya. Kalau ada satu santri, dua santri yang pemahamannya salah dalam tema puasa,
Ini sangat bahaya sekali. Kenapa sangat bahaya? Karena santri apalagi kalian ya. Apalagi teman-teman. Kalian itu hafal Quran, banyak menghafal mutun dan lain sebagainya. Nanti kalau salah pemahaman dan kalian ajarkan ke orang lain, diikuti orang lain, jadi dosa jariah. Jadi dosa jariah. Dosanya ngalir terus ke kalian. Itu bahayanya kalau seorang santri salah pemahaman di bidang ilmu puasa. Seperti itu. Definisi puasa apa definisi puasa? Definisi puasa. Ada yang tahu? Angkat tangan. Definisi puasa. Definisi puasa kalau secara bahasa al-imsak, mutlaqul imsak, menahan diri. Kalau secara fikih, secara istilah, apa secara istilah? Ada yang tahu definisi puasa? Angkat tangan. Secara istilah. Ada nggak? Ada hadiah nggak panitia? Hah? Yang bisa kasih hadiah? Secara definisi perhatikan. Karena dengan definisi ini kita akan mengetahui apa itu puasa dan jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah karena beberapa kali ada santri yang masih salah dalam memahami puasa. Definisi puasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi bi niyatin makhsusatin. Definisi puasa secara fikih perhatikan. Ini jangan sampai ada yang salah, nanti saya tes salah satu ya. Definisi puasa adalah al-imsak an jami'il mufattirat, menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa. Pertama itu ya, harus ada menahan diri dari semua pembatal puasa. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Jadi harus terbit fajar. Dia sudah enggak melakukan pembatal puasa. Ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Jadi dia maksudnya dengan niat khusus, dengan niat yang dikhususkan. Jadi seperti itu. Puasa itu yang pertama harus menahan diri. Kapan menahan dirinya? Menahan diri apa? Dari semua pembatal. Apa saja pembatalnya? Pembatalnya pertama maksudnya zat atau benda di dunia ke dalam organ tubuh. Sama lagi yang membatalkan puasa adalah masuknya benda dunia atau zat dunia ke dalam organ tubuh. Organ tubuh lewat lubang yang terbuka. Dulu lainnya kita dengan hafal mafhum. Dulu lainnya itu ya. Kita selesai dengan hafal mafhum. Maksudnya zat dunia. Jadi selama itu zat dunia apa baik berbentuk asap, asap ternyata rokok, ada asap. Kenapa orang mengatakan asap? Asap ada zatnya. Ada kelihatan asapnya warna putih kelihatan. Kalau nempel di asapnya berwarna kuning atau apa? Baik tandanya asap itu zat. Maka kalau telan, maka
kalau yang masuk bulan Anami tidak membatalkan puasa. Anami tidak membatalkan puasa. Atau yang masuk sunnah rasa, yang masuk sunnah rasa membatalkan enggak? Enggak. Contohnya kita habis wudu, kita berwudu pas wudu, air sudah dikeluarkan, kemudian diminta ada rasa seger, ada rasa dingin di kita, lalu kita keluarkan air, di kita ada rasa dingin, dan kita tahu rasa dingin itu, kita lihat, kenapa? Karena cuma rasa airnya bukan air yang keran, sudah dikeluarkan. Maksudnya seluruh dari dunia. Kalau bukan dari dunia, berarti tidak membatalkan. Kalau bukan dari dunia. Kemudian sengaja kita anggota saudara. Itu sejak kapan harus selesai makan? Kita harus selesai makan dan minum sejak terbit fajar. Apa itu fajar? Karena ayatnya gimana? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah sampai nampak garis putih dari garis merah pada fajar, saat fajar. Maka ayatnya jelas. Ayatnya, perhatikan semuanya. Ayatnya sangat jelas sekali bahwasanya sudah enggak boleh makan, sudah enggak boleh minum kalau sudah terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, ada makanan di mulut harus dikeluarin. Kalau sudah terbit fajar, ada makanan di tangan harus ditaruh. Kalau sudah terbit fajar, ada makanan di piring, enggak boleh diambil. Kalau maksa, enggak sah puasanya dan batal dan sia-sia. Harus mengkodok. Harus dikodok puasanya. Kalau ada santri mahfuz ini. Ini baik baik puasa wajib atau puasa sunnah, perhatikan. Baik puasa wajib atau puasa sunnah, enggak ada bedanya. Puasa wajib sama puasa sunnah mulainya sejak terbit fajar. Kalau ada yang bilang boleh makan selama azan masih berkumandang. Kalau kita di tangan ada botol, ini ada lagi megang botol. Kita mau minum, tiba-tiba berkumandang azan. Karena azan di kita, azan itu kan tanda sudah fajar, sudah terbit fajar. Maka kalau sudah azan, ada tangan, ada minum di tangan, kalau kalian minum, enggak sah puasanya, harus mengkodok. Kalau ada yang bilang boleh selama belum selesai azan, Anda sesat. Anda tersesat. Ini pendapat yang sesat. Kalau kalian mau jadi nabi baru, silahkan. Ada enggak yang mau jadi nabi baru? Membuat syariat baru? Bilang, mulai puasa setelah azan selesai. Siapa yang siap jadi nabi baru? Membuat syariat baru? Perhatikan teman-teman, perhatikan. Jadi, seperti ayat tadi, ayatnya sangat jelas bahwasanya kita boleh makan, boleh minum sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, meskipun ada satu biji nasi dalam mulut, kamu telan, nggak sah puasanya. Harus keluarin. Gitu ya. Ini jangan sampai ada
Ustaz, ini nggak tahu ya, kalian tuh pernah dengar dari siapa gitu, pernah dengar dari siapa? Bahwasanya saya mau tanya nih, ada nggak yang kalau sudah adzan masih lanjut makan? Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah, perhatian. Ilmu mati. Ilmu mati. Sudah wafat, solati. Kalau ada yang mengatakan, kalau ada yang sudah adzan masih makan. Belajar dari mana ya? Hah? Enggak tahu kan, baca sendiri atau dapat wahyu sendiri atau gimana, enggak tahu. Hah? Menyalahi wahyu Al-Quran dan menyalahi seluruh kesepakatan ulama. Seluruh 4 madhab ijma' sepakat puasa mulainya dari terbit fajar. Kalau sudah adzan enggak boleh nelan air, enggak boleh nelan makanan. Saya tanya, ini saya ajak coba berpikir, kita berpikir. Kalau tadi yang ada yang angkat tangan, nggak tahu berapa orang. Kalau kalian bilang kayak gini, kalau kalian mau berpendapat kayak gini, kita masih boleh makan selama masih kumandang adzan. Nih yang tadi angkat tangan. Contohnya kalian bilang kayak gitu ya. Kita masih boleh makan selama adzan belum selesai. Pertanyaannya, adzan masjid mana? Apakah masjid sini atau masjid sana atau masjid sana? Adzan masjid yang mana? Apa adzan sendiri? Saya adzannya nanti jam 6. Kalau ternyata masjid desa kita adzannya setengah 6 baru adzan. Gimana? Boleh makan sampai setengah 6? Sudah mau siang. Adzan yang mana? Ayo, adzan yang mana? Ini pendapat yang nggak ada dasarnya sama sekali. Jangan pernah diulangi lagi. Kalian harus mengkodok. Harus mengkodok puasa kalian yang kalian sudah adzan masih makan. Ustaz, ada hadis Ustaz. Ada hadis riwayat Abu Dawud. Di situ disebutkan Rasulullah bersabda, "Idza sami'a ahadukum al-mu'adzina wa fi yadi ahadikum al-ina fala yad'uha hatta yaqdi hajatah." Kalau ada salah satu di antara kalian yang dengar adzan dan di tangan kalian kalian lagi megang nasi, ada piring, di piring ada nasi, maka jangan kamu taruh sampai kalian selesaikan hajat kalian, sampai kalian selesaikan makan kalian. Ada hadis kayak gitu. Kata Abu Dawud. Itu hadis dhaif. Dan nggak ada ulama yang memakai itu. Serius itu. Nggak ada ulama yang memakai hadis tersebut. Kalau seandainya pun itu hadis sahih, seandainya ini aslinya enggak ya, hadis tersebut enggak sahih, itu hadis dhaif dan enggak dipakai oleh seluruh ulama. Seandainya pun itu ada hadis kayak gitu dan itu sahih, hadis itu enggak nyebutin puasa atau apa, itu hadisnya idza sami'a ahadukum an-nidaa. Kalau salah satu dan kalian mendengarkan azan, ini konteksnya lagi puasa atau lagi apa? Juga enggak disebutin. Pertama. Serius ya. Yang kedua, selain itu sahih, ada hadis dari sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Idza adzanal bilalu innal bilala yu'adzinu bilail. Fakulu washrobu hatta yu'adzinu Ibnu Ummi Maktum." Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya Bilal radhiyallahu anhu
itu adzannya pada waktu malam. Jadi di zaman Rasulullah adzan subuh itu 2 kali. Adzannya pertama adzannya Sayyidina Bilal. Itu waktu malam. Setengah jam sebelum fajar. Sekitar segitu. Rasulullah bilang seperti itu. Apabila Bilal adzan, maka makan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Bilal adzannya masih malam. Hatta tunadi Ibnu Ummi Maktum. Sampai Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum sudah adzan, maka irfa'u aidiakum. Angkat tangan kalian, sudah. Kenapa? Karena di hadis Bukhari disebutkan karena Abdullah bin Ummi Maktum la yu'adzin hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Karena Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak adzan karena kan beliau itu buta. Jadi beliau nggak bisa lihat matahari, nggak bisa lihat langit apa nggak tahu. Jadi adzan beliau itu kalau sudah dikasih tahu, ayo adzan, sudah fajar, sudah pagi, sudah fajar, maka kalau Abdullah bin Ummi Maktum sudah adzan, maka sudah nggak boleh masuk makanan sama sekali. Seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian, puasa mulainya adalah terbitnya fajar. Terbitnya fajar tandanya adalah azan. Azannya seorang muadzin. Si muadzin itu kalau dia azannya sesuai dengan tepat waktu ya. Sesuai dengan waktunya kan ada tuh jadwal imsakiyah sesuatu, maka dia pas azan, pas fajar, maka nggak boleh lanjut makan, baik puasa sunnah atau puasa fardu, seperti itu. Jadi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Di sini di kitab saya bacakan nih teman-teman sekalian. Di kitab Taqrir As-Sadidah ditulis oleh Syekh Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Beliau mengatakan kayak gini, perhatikan. Minal khoto'il fahish al-waqi' fihi katsiran minan nas. Termasuk kesalahan yang buruk, fahish itu artinya jorok. Kesalahan yang jorok, yang buruk, yang jelek banget. Al-waqi' yang terjadi fihi di dalamnya, katsirun minan nas, kebanyakan manusia, kebanyakan orang. Annahum indama yasma'una adzan al-fajri yatabadaruna ila syurbi i'tiqadan minhum jawaza dzalika madamal muadzinu yu'adzin. Kalau mereka orang-orang ini dengar adzan, langsung mereka bersegera ngambil minum, diminum. Ngambil minum, diminum kalau dengar adzan. Kenapa? Karena mereka ngira selama muadzin masih adzan, masih boleh minum. Coba kalau muadzin adzannya 1 jam, dipanjangin banget sampai 1 jam masih boleh minum kalian. Jadi nggak kayak gitu ya. Itu kesalahan yang buruk banget. Wa man yaf'aluhu fa shaumuhu batilun. Siapa yang melakukan itu, puasanya batal, enggak sah. Wa alaihil qada, dan dia harus mengqadha puasanya. In kana shaumuhu fardhon, apabila puasanya adalah puasa wajib. Li'annal muadzina, karena muadzin la yashra'u fil adzan, tidak memulai adzan illa ba'da tulu'il fajri, kecuali setelah terbitnya fajar. Fa idza syariba asna al adzan, apabila ada yang minum saat adzan, apalagi makan, fayakunu qad syariba fi waqtil fajri, maka orang ini telah minum saat fajar. Wa kullu dzalika bisa babil jahli, dan semua itu sebabnya adalah kebodohan. Walam yaqul dzalika ahadun min a'immatil mu'tabarin, dan enggak ada satupun imam yang ilmunya diakui mengatakan itu. Enggak ada satupun imam yang ilmunya diakui mengatakan itu. Jadi kalau ada apa namanya? Ada bisikan-bisikan kayak gitu, bisikan yang boleh minum selama belum selesai azan. Ini nggak tahu ini dari mana. Ini tandanya belajar nggak punya guru. Pasti orang ini nggak punya guru. Kalau dia dengar dari orang itu nggak punya guru, pasti itu.
Karena nggak bakalan ada guru yang ngajarin kayak gitu. Kalau dia benar-benar belajar dari guru juga. Pasti asalnya dia membaca sendiri, kemudian nyimpulkan sendiri, akhirnya tersesat. Kayak gitu. Kalau dia benar belajar dari guru yang beneran, belajar juga dari guru-gurunya, sampai seterusnya, pasti nggak bakalan sampai pemahaman ke situ. Kalau ada sampai pemahaman sampai ke situ, mengatakan boleh minum, boleh makan selama adzan belum selesai, pasti dia baca sendiri, kemudian nyimpulkan sendiri, akhirnya tersesat. Makanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in, Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan kayak gini. Al-ahaditsu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu, hadis Rasulullah itu madillatun, tempatnya orang-orang tersesat, illa lil fuqaha, kecuali bagi para fuqaha yang paham fikih. Seperti itu. Kenapa kok bisa hadis itu bisa menyesatkan, bisa menjadi tempat orang tersesat? Iya. Karena contohnya ada hadis tadi. Dia pahami sendiri, akhirnya tersesat ya. Nah gitu. Gak bisa kita memahami hadis sendiri tanpa ngikutin para ulama. Ada hadis apa kita baca amalkan. Hadis apa baca amalkan. Nah gitu. Harus, kalau itu terkait hadis-hadis hukum, maka pemahaman kita nggak boleh kita memahami sendiri kalau itu hadis-hadis berkaitan dengan hukum, gitu ya. Harus ngikutin pemahaman para ulama-ulama, para imam-imam yang ilmunya diakui. Seperti itu teman-teman sekalian. Itu terkait puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi jangan sampai ada lagi santri maf yang sudah adzan masih makan, masih minum. Seperti itu ya, jangan sampai ada lagi. Bahaya. Kalian sangat bahaya. Kemudian biniyatin maksusotin, puasa itu, definisi puasa adalah dengan niat yang khusus. Dengan niat yang khusus. Maksudnya apa? Maksudnya puasa bisa sah kalau diniati puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat, di dalam hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sah tidak amal itu tergantung niatnya. Kalau kita nggak makan 5 hari, ya udah cuma kelaparan doang. Kita nggak makan seharian, ya udah lapar doang. Tapi kalau kita nggak makan seharian dan diniati puasa, maka itu menjadi puasa. Kalau nggak diniati puasa, maka tidak jadi puasa. Cuman ya udah dia lagi diet aja, lagi diet sehari nggak makan, kayak gitu. Seperti itu ya. Maka harus diniati. Niat bagaimana? Niatin maksusotin, niat yang khusus. Khusus maksudnya bagaimana? Seperti ini teman-teman, perhatikan. Niat yang khusus maksudnya adalah beda antara puasa fardu sama puasa sunnah. Kalau puasa fardu harus disebutkan nama puasanya. Apakah puasa Ramadan, apakah puasa nazar, atau puasa kafarat, atau puasa qadha. Kalau puasa fardu harus disebutin. Aku niat puasa Ramadan. Seperti itu. Kalau puasa sunnah, nggak perlu nyebutin nama puasanya. Contohnya kalian mau puasa Senin Kemis. Pas malam Senin, kalian cuma bilang di dalam hati, aku mau puasa besok. Sudah sah. Nggak perlu nyebutin puasa Senin atau puasa apa kayak gitu. Itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, puasa fardu, maka wajib nyebutin nama puasanya. Kayak gitu.
Minimal niat puasa Ramadan adalah menyebutkan di dalam hati nawaitu shauma Ramadan. Itu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia boleh juga. Aku niat puasa Ramadan malam harinya. Kapan niat puasa? Harus waktu malam. Kalau puasa wajib harus dilakukan pada waktu malam. Enggak sah kalau pada waktu siang. Ini pendapat jumhur. Madhab kita, madhab Imam Syafi'i, juga madhab Maliki, madhab Imam Ahmad. Tiga madhab ini mengatakan kalau puasanya puasa wajib, maka niatnya harus pada waktu malam. Apa itu malam? Definisi malam apa sih dalam fikih itu? Definisi malam adalah dari tenggelam matahari sampai terbit fajar itu malam. Jadi kalian boleh niat puasa setelah sholat maghrib, boleh nggak? Boleh. Kalian niat puasa pas adzan maghrib, boleh nggak? Boleh. Karena itu sudah masuk waktu malam. Sampai terbit fajar, itu waktu niat. Sepanjang itu. Gitu ya. Itu kalau puasanya puasa wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, man lam yujmi' asyam fil lail fala siyamalahu. Siapa yang tidak niat puasa pada waktu malam, maka enggak ada puasa bagi dirinya. Itu jadi kalau puasa puasa wajib harus niatnya waktu malam. Kalau puasa sunnah, kapan niatnya? Puasa sunnah lebih fleksibel. Puasa sunnah niatnya mulai dari malam, tenggelam matahari, sampai besoknya, sampai siang masih boleh niat. Batasnya kapan? Batasnya sampai sebelum zawal. Contohnya gini, teman-teman. Kalian mau puasa Senin Kemis. Kalian mau puasa Senin Kemis besok. Besok kan Senin ya. Kalian mau puasa besok. Bisa enggak kalian puasa besok Senin itu niatnya sekarang? Bisa. Karena itu waktunya niat malam, mulai malam sampai, kalau wajib malam, kalau sunnah dari malam sampai siang. Kalau saya niat puasa Seninnya besok jam 9 siang, boleh enggak? Boleh. Selama belum zawal, selama belum duhur, maka puasa sunnah masih diperbolehkan niat di waktu itu, selama belum zawal. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni, dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW datang setelah dari masjid waktu duha, datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah dan bertanya, hal indaki ghoda ya Aisyah, di rumah ada ghoda enggak? Setelah itu Rasul tanya kepada Aisyah. Benar dijawab oleh Sayyidah Aisyah, lah, tidak. Kemudian Rasulullah bilang, idzan ana shaim. Kalau gitu aku puasa. Itu Rasulullah datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah, ke rumahnya itu kapan? Waktu duha. Yang ditanyakan Rasulullah apa? Ada ghoda enggak? Ghoda. Ada ghoda enggak? Lah, ghoda teman-teman perhatikan. Ghoda itu para ulama mengatakan itu ghoda itu bahasa Arab. Orang Arab nyebut ghoda itu artinya at-ta'am, al-ghoda adalah ma yu'kalu qabla zawal. Makna ghoda adalah ma yu'kalu qabla zawal. Makanan yang dimakan sebelum zawal. Makna ghoda adalah makanan yang dimakan sebelum zawal. Lah Rasulullah di situ tanya kepada Sayyidah Aisyah adalah, ada ghoda enggak? Makanan yang bisa dimakan sebelum zawal enggak? Sebelum duhur enggak? Enggak ada. Berarti kali itu aku puasa. Berarti disimpulkanlah dari hadis tersebut, ulama kita menyimpulkan bahasanya, oh berarti kalau puasa sunnah niatnya boleh waktu pagi. Selama itu belum zawal. Selama belum duhur. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah, kemudian kita juga diwajibkan
niat setiap malamnya niat. Malam pertama niat, malam kedua niat, malam ketiga niat, terus sampai malam ke-30 niat puasa. Seperti itu. Dan disunahkan ulama Syafi'iyah di dalam kitab-kitabnya nyebutan kayak gini. Ulama Syafi'iyah mengatakan kayak gini. Diwajibkan setiap malamnya harus niat ulang. Malam 1 niat, malam 2 niat. Kalau nggak niat nggak sah. Kenapa? Karena puasa hari pertama itu beda dengan puasa hari kedua. Karena beda ibadah, maka niatnya pun harus berbeda. Harus niat baru. Karena beda ibadah, ini sudah selesai nih puasa pertama, udah selesai. Besok mau puasa lagi, berarti ini puasa yang lain. Maka perlu niat yang baru. Maka setiap malam harus niat. Tetapi ulama Syafi'iyah dalam kitab-kitabnya nyebutin kayak gini. Tetapi juga disunahkan pada malam pertama, malam apa nih? Malam Rabu atau malam Kamis tergantung mulai puasanya kapan kita. Dan disunahkan pada malam pertama untuk meniatkan puasa seluruh Ramadan full. Jadi contohnya malam Rabu besok kita bilang kayak gini dalam hati. Aku niat puasa Ramadan full, seluruh bulan Ramadan aku puasa. Disunahkan kayak gitu. Kenapa? Pertama, hikmahnya 2. Pertama, karena supaya kalau seandainya di malam-malam tertentu kita lupa niat, contohnya di malam ke-16 kita lupa niat puasa, maka tetap sah. Meskipun kita lupa niat. Kenapa? Karena kita di malam pertama sudah niat puasa seluruh Ramadan full. Itu. Maka kalau lupa tetap sah karena sudah diniati malam pertama. Itu hikmah pertama. Karena itu Madhab Maliki, Imam Malik mengatakan niat puasa Ramadan bisa dicukupkan di niat malam pertamanya. Malam pertama niat full seluruh Ramadan itu bisa. Gitu ya. Jadi menurut Imam Malik sah. Makanya kita ulama Syafi'iyah mensunahkan agar malam pertama niat puasa seluruhnya, seluruh bulan. Itu pertama. Hikmah yang kedua adalah kalau kita melakukan niat di malam pertama full puasa seluruh Ramadan dan kita di tengah-tengah meninggal di tanggal 15, 17 atau 20 meninggal dunia, berarti kan dia nggak bisa lanjut puasa kan karena sudah meninggal. Ya. Tetapi karena dia sudah niat di awal malam untuk puasa full seluruh Ramadan, maka dia dapat pahalanya. Karena dia sudah niat di awal malam. Tetapi disyaratkan saat di malam pertama itu ketika bilang kayak gini, dalam hatinya, aku niat puasa Ramadan full 1 bulan, dimaksudkan taklid kepada Imam Malik. Apa itu taklid? Ngikutin Imam Malik, ngikutin pendapatnya Imam Malik. Jadi diniatkan kayak gini. Aku niat ngikutin Imam Malik, taklid pada Imam Malik. Kemudian dia bilang niat puasa Ramadan full 1 bulan. Seperti itu. Seru teman-teman ya. Itu terkait definisi puasa. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan. Jadi tolong diperhatikan hal-hal tadi. Jangan sampai ada yang keliru lagi, ada yang sudah azan masih minum. Saya pernah 2 tahun yang lalu apa itu. Masuk masjid, sudah azan. Kesini tiba-tiba ada beberapa anak masih. Sudah azan udah. Masjid sana udah azan, sini sudah azan, masih minum-minuman. Astagfirullah. Gitu. Nggak sah puasanya, harus dikodok. Serius teman-teman sekalian, jangan sampai ada yang kayak gitu lagi. Serius ya, itu pentingnya kita mengilmui. Yang pertama gini ya teman-teman ya, yang harus kita perhatikan. Sebelum kita membahas bagaimana supaya amal kita diterima, puasa kita diterima, dan lain sebagainya, supaya ikhlas, supaya nggak hilang pahalanya. Sebelum itu, kita wajib memastikan sah nggak puasanya. Bagaimana mau diterima, bagaimana bisa ikhlas. Kalau sah aja enggak, maka pastikan dulu sah dulu. Kalau sudah sah, baru PR selanjutnya bagaimana supaya ikhlas. Bagaimana supaya diterima. Bagaimana supaya enggak hilang pahalanya. Seperti itu.
Yang pertama yang harus dipastikan adalah sah tidak dulu. Seperti ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustadz Rejoyo yang telah memberikan ilmu yang sangat mahal. Syukron. Ilmu yang mahal buat kita menyambut bulan Ramadan ya Dan. Untuk mempersiapkan diri bulan Ramadan. Dan buat teman-teman yang tertidur, tolong dibangunin teman-teman yang di sampingnya udah tidur. Ayo bangun, bangun, bangun. Ini acara yang sangat inti Oke ya. teman-teman, langsung aja Pak. Langsung nonton nih kita. Langsung nonton apa? Langsung Basa-basi nonton dulu apa nih? mau ngapain dulu Pak? Langsung 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 ya. Oke, langsung aja. Bisa cari posisi paling mantapnya ya teman-teman. Ya buat nonton ya langsung. Langsung aja. Ikut dong. Oke, langsung aja ya Jan. Taruh. Oh belum. Ini buat kakak IQ-nya minta tolong dimatiin dong lampunya.
يسمعون حسيبها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنون. Wah, dari abang ganteng. Iya. Itu ini tadi. Kiran, dirasa yuk. Aja lah, kita kan baru main. Iya, kita bermain. Iya juga sih. Yaudah, kamu dulu aja deh. Oh ya udah. Aku dong. Nah, iya. King, lanjut dulu. Aduh, gue nggak ada. Kean. King, Ada nggak nih? Gue kasih kecil lah. Kecil. Kasih 6 nih, 6. Berani mau Cil, ajak main gak sih? Cil. Cil, mau kemana Cil? Main dong sini, main. Sore-sore mau ke masjid dia. Ajak main. Alim banget. Sini dulu Cil. Yaudah lah, boleh. Sini dulu. Allah. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam, Bang. Bunda sehat? Bunda lagi sakit, Bang. Doain ya. Bunda lagi sakit? Bunda di rumah sakit? Enggak. Ayah habis dipecat kemarin, Nak. Jadi, Bunda harus ngirit duit buat kamu sekolah. Kamu baik-baik aja kan di sono? Belajarnya lancar kan? Halo, Bang. Kasur belum? Bang, udah sih. Kir, lo udah rapin kasur belum? Kamu pernah bersihin kasur emang? Pernah ya, rapi kok. Udah mandi udah. Udah, sekarang kita pijat siapa? Lu kan Botley. Kayak kemarin kalah sama gua lu. Lihat. Alah lu pada satu doang. Kiran dirasa yuk. Jatuh. Kir, apaan sih? Baru main loh, Kir. Ayo, Kir. Bentar lagi dah. Ya, asik. Kamu juga, ada nggak lu? Gak ada. Oh, bukan. Gede banget. Mana ada gua wangi ya lu? Kali. Oh ini. Ya kali. Orang belum. Udah bocil. Main kemarin. Cil. Main nggak Cil? Main lagi yuk sini. Main lagi sini. Main lah. Udah diajarin. Udah kita ajarin. Ngomong bener nih, bocil zaman sekarang. Aduh deh. Soalim nih. Kalian main sendiri aja sono. Salim banget. Sombong banget sama kita.
Jadi anak-anakku sekalian, kita sekarang berada di bulan Sya'ban, bulan yang dimana Allah berikan kesempatan untuk kita berbenah dan bersiap sebelum datangnya bulan suci. Serius amat. Allah berkata dalam Quran, Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum dia mengubah dirinya sendiri. Maka dari itu, bukan menunggu kebaikan itu dimulai, melainkan siapa yang akan memulainya. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan akan terus mengalir ke orang tua kita. Belum ikat dia. Kenapa tidur ya? Iya kan? Ini bentar lagi mau aku balik. Cepet-cepet lah. Lagi lu belum bisa. Itu kasur masih berantakan. Ya ada tidur. Gimana sih itu? لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Bangun, 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 ya kamu juga bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Ya, dari kemarin lu pada mulu. Iya, kita lihat kira main. Ya. Setiga. Iya. Mau kemana, Cak? Mau dirasa? Oh, ikan dong. Ayo. Li, lu dirasa yuk. Sabar lah. Masih main nih. Baru kita Yaudah, main. duluan ya. Ih, apaan? Kira. Ih. Nah ini berdua nih udah Bagus nih, beruntung ini. Sabar atuh, sabar. Nih, double no, double. Nomor telepon gua, nggak apa nih. Kasih paham. Nih, bom, dua. Bang, ke masjid, Bang. Buset dah. Lu masih belum maghrib Tahu, ntaran aja, buset, alim bener lu. anak baru kamu curang lu.
yang pace-pace itu. Ban- Katanya wangi kayak tadi. Ya. Langsung aja, Pak. Kita panggil direktur Direktur dari film Suri Telah dan Mati. penonton Suri Telah Mati. Yaitu adalah Kak Kamil Zafran Anauda. Anauda. Waktu dan tempat untuk Kamil Zafran Anauda. Untuk Muhammad Dipersilakan. Kamil Zafran Anauda segera maju ke depan sekarang. Mana Kamilnya, Pak? Mana Bang Kamilnya? Bang, Sebentar. Jangan-jangan terharu saking Masya Saking Allah terharunya. film tadi, Pak. oh dari belakang. Oh, di belakang nih. Langsung aja. Langsung aja Kita tanya-tanya. kasih kesan pesannya nih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Kamil Zafran Anauda. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Dan makasih buat teman-teman udah yang bantu, ada yang main cash, ada yang ekstra tambahan. Makasih banget. Jujur ini kisah pertama bikin short film, benar-benar first piece of short movie, asik. Gitu. Mungkin banyak yang tanya, kenapa judulnya Suri Telah Mati? Suri siapa bang? Gitu. Bukan suri teman-teman yang mati, tapi suri tauladan yang mati. Kenapa? Jadi suri tauladan mati di tengah-tengah kita gitu. Makanya pengen dihidupin lagi, kenapa gitu? Biar perubahan hadir di antara kita. Biar kita yang mulai. Biar ketika orang-orang tidak dapat contoh, kita yang menjadi contoh gitu. Karena yang paling penting itu kesadaran untuk menjadi lebih baik teman-teman gitu. Semoga kesan dan pesannya bisa diamalkan dan membekas di hati para penonton sih. Itu aja mungkin. Terima kasih yang udah nonton. Semua tim, ada editor, scriptwriter, teman-teman yang main, terus banyak lah teman-teman yang bantu. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, takbir! Terima kasih kepada Hina Kamil Zafran Anauda yang telah berikan kesan pesan yang sangat Dari film Suri Telah Mati tadi, Pak. tes. Sudah sampai kita di penghujung acara. Betul, langsung aja Dan. Kita kasih pantun dulu, Pak. Pantun-pantun Pantun menjelang Ramadan Ramadan. ya, Pak ya. Pantun Ramadan. Siapa duluan yang pantun, Pak? Siapa Sweet, duluan? sweet. Sweet. Ya, langsung aja. Ya, Duluan. Lah yang menang, yang udah. kalah duluan. Oke. Oke. Ntar teman-teman ngomong cakep ya. Jangan lupa ngomong cakep, aku mau pantun soalnya. Tes. Burung dara, burung belibis. Terbang tinggi tak jemu-jemu. Cakep. Buka puasa pakai kurma memang manis. Cakep. Tapi lebih manis kalau lihat senyummu. Oke. Wah, langsung aja kita tutup. Langsung aja kita tutup ya acara apa? Nggak mau pantun, Pak. Pantun dulu dong. Nggak ada pantun Dan. Ya, pantun dulu lah. Nggak mau pantun nih. Kasih pantunnya, Pak. Kasih sikat. Serius. Jangan lupa bilang cakep ya ini pantunnya. Bagus. Insya Allah bagus ya. Oke. Makan sahur pakai ikan patin. Cakep. Minumnya air biar nggak dehidrasi. Cakep. Mohon maaf lahir dan batin. Cakep. Boleh nggak aku?
Udah bisa nggak? Gimana sih, Mat? Ulang. Kembali terakhir, ulang. Yang bener. Akhirnya aja ya. Oke. Boleh nggak aku jadi imammu nanti? Oke, cukup. Langsung aja kita tutup. Ya, terima kasih semuanya yang telah. Oke, jangan lupa. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan pantun dan nonton ya. Ya langsung aja kita tutup. Bentar dulu. Oh pamit dulu. Pokoknya pesan terakhir jangan lupa pesan-pesan dari Ustadz Rejo Sentoso. Oh iya Ustadz dari Rejo dari film tadi jangan lupa kita amalkan. Bukan Ingat, kita dapat doang. bentar lagi Ramadan. Bukan Amin. masuk. 4. Bukan masuk kuping kanan, keluar Kuping Jagorawi. kiri. Iya. Oke. Keluar Jagorawi. Amin. Jangan 4 lupa sebelum diamalkan Ramadan. teman-teman. Langsung aja ya. Maksimalkan amalan kita. Sekian, saya Faizan Muhammad Azmun Nasution selaku MC. Saya Ahmad Fadil Putra pamit izin juga. Kami mohon maaf. Oh ya mohon maaf. Bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.